Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah yang pertama senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berjumpa dan memasuki di Ramadan pada tahun ini dengan sehat, walafiat dan tanpa kurang suatu apapun. Kemudian tidak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meneladani dan dengan istiqomah mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Dan harapan kita semua adalah bisa mendapatkan syafaat besok di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bulan Ramadan tahun ini patut bersyukur di usia yang sekian ini kita semuanya masih bisa diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi di bulan Ramadan pada tahun 2025 dan 1446 Hijriah. Namun pada saat bulan Ramadan ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Dan momen Ramadan adalah momen untuk membangun keluarga kita, membangun komunikasi dengan keluarga kita, membangun eratnya hubungan keluarga kita agar sama-sama menuju ke ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan mengajak anggota keluarga kita untuk bersama-sama berjamaah di masjid. Salah satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah melaksanakan sholat berjamaah di masjid selama 5 waktu. Sebagaimana dalam hadis beliau berkata, sholatul jama'ati afdhalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Maka dari itu, mari kita bangun, kita ajak, kita rangkul keluarga kita agar mau dan mampu untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan sholat jamaah mampu mengangkat dosa dan derajat kita semuanya. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang artinya barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu kemudian ia berjalan ke salah satu rumah Allah atau masjid untuk menunaikan sholat wajib, maka setiap langkahnya akan menghapus dosa dan mengangkat derajatnya. Dan yang terakhir adalah pada hari kiamat besok Allah akan memberikan kita naungan besok pada hari kiamat. Salah satu 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat dan besok di akhirat kelak adalah di antaranya adalah seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, salah satu manfaat dengan mengajak keluarga kita untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, yakni adalah satu, menumbuhkan kebaikan sejak dini. Mulai dari kecil, mulai dari usia yang cukup untuk diajak untuk sholat, maka anak-anak akan terbiasa beraktivitas di masjid dan terbiasa untuk melakukan sholat. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kekompakan kita dalam beribadah. Dan karena ini dilakukan setiap hari dengan mengajak, maka dari itu keluarga akan semakin lebih dekat dan erat dan memiliki kebiasaan ibadah secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, apabila orang tua memberikan teladan bagi putra-putrinya, maka secara tidak langsung anak-anaknya pun juga akan mengikuti jejak dari orang tuanya. Maka disinilah muncul keteladanan yang baik yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Dan yang terakhir, mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan keberkahan dan memberikan rahmat kepada keluarga-keluarga yang gemar berjamaah di masjid. Maka dari itu, mari kita ajak keluarga kita
mulai dari diri kita, keluarga kita, dari lingkup yang terkecil dari keluarga kita ajak untuk ke masjid, berjamaah di masjid, menunaikan sholat 5 waktu di masjid, dan pahala yang berlipat ganda 27 derajat, dan ini akan menjadi kebiasaan yang menjadi nilai-nilai komunikasi yang baik dan memperkuat fondasi keluarga kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk senantiasa mengajak anggota keluarga kita untuk berjamaah di masjid. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan kepada pemirsa semuanya. Bila mana ada tutur kata yang tidak berkenan dan ada perilaku yang belum pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan dan kebenaran sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.